assholes. Hey, give me my bike back. Can his ass. Get off! Bitch. Halo guys, ketemu lagi sama Mimin di Hobi Nonton. Pada video kali ini, Mimin akan membahas salah satu film yang dirilis pada tahun 2020 yang berjudul Run. Film bergenre thriller ini berkisah tentang seorang remaja laki-laki yang sering diganggu bahkan dibully oleh teman sekolahnya. Hidup di bawah diskriminasi tanpa ada yang menolong dan tidak berani melapor kepada guru membuat ia tak tahan lagi. Hingga akhirnya, pemuda ini ingin balas dendam kepada orang-orang yang sudah membulinya. Lalu, bagaimana cara pemuda ini menjadi kuat dan bagaimana nasib orang yang membulinya? Buat kalian yang penasaran, jangan skip videonya karena alur cerita masih berlanjut. Mimin jamin seru dan menegangkan. Film dimulai dengan seorang remaja laki-laki bernama Cole yang tinggal bersama ibunya dan seekor anjing bernama Rand yang sangat dia sayangi. Suatu pagi seperti biasa, Cole berangkat ke sekolah dengan sepeda miliknya. Di tengah perjalanan, Cole berhenti karena melihat gadis yang ia sukai sejak lama bernama Gabriella. Sayangnya, cinta Cole harus bertepuk sebelah tangan karena Gabriella merupakan pacar Vic, orang paling populer di sekolah sekaligus jagoan American football di sekolahnya. Vic selalu terlihat bergerombol dengan teman-temannya, yaitu Big Arn dan Hank. Saat di sekolah, ada seorang pecandu bernama Ronnie. Ia dengan sengaja menaruh uang koin yang sudah diberi lem ke lantai. Melihat ada uang koin, Cole berusaha mengambilnya tanpa sadar kalau itu jebakan. Dan setelah itu Ronnie bersama yang lain mulai membulinya. Saat kejadian itu, ada seorang gadis bernama Cecil yang menaruh perhatian kepada Cole. Ketika Cole kabur setelah dibully, Cecil menemukan alat kontrasepsi milik Cole yang terjatuh. Kemudian adegan berpindah ke kelas. Saat jam pelajaran, Vic dan Hank selalu membulinya. Tak jarang mereka minta diberi contekan dengan kasar. Guru yang melihat kelakuan Vic dan Hank saat mencontek, akhirnya memanggil Cole ke depan. Senior Calvin. Sang guru bertanya kepada Cole, apakah mereka memaksa diberi contekan atau Cole dengan sukarela memberikannya. Namun bukannya mengadu, di sini Cole malah menutupi kesalahan dua orang tersebut karena tidak mau berurusan dengan mereka. Di kelas berikutnya, Cole sekelas dengan Gabriella. Saking sukanya, Cole malah menggambar sketsa wajah Gabriella alih-alih mendengarkan pelajaran. Bahkan saat disuruh guru untuk membuat kelompok, Cole dengan sigap bergabung dengan Gabriella dan mulai tebar pesona. Namun malah mendapat tanggapan ketus dari Gabriella. Ketika di kantin, Cole menunjukkan sketsa Gabriella kepada Borgi. Bukannya mendukung, justru Gorby menyarankan Cole untuk menjauhi Gabriella. Adegan berpindah ke kelas seni. Kelas ini juga diikuti oleh Cecil. Lalu Cecil memberikan alat kontrasepsi Cole yang terjatuh dan membuatnya salah tingkah. Sesaat setelah itu, Cecil ingin mengajak Cole pergi ke pesta dansa sekolah bersama. Belum sempat mengatakannya, Borgi sudah mengajak Cole pergi keluar kelas. Di adegan selanjutnya, terlihat Cole menunggu Gabriella lewat untuk mengajaknya ke pesta dansa bersama. Sayangnya, Gabriella menolak ajakan tersebut dengan dalih ia tidak tertarik dengan pesta dansa. Ketika Gabriella berjalan melewatinya, Cole dengan segera memasukkan gambar sketsa ke dalam tas Gabriella. Setelah itu, Cole ingin pulang. Tiba-tiba Vic dan temannya merampas sepeda Cole dan menggiring Cole ke tempat sepi. Di sana Vic melabrak Cole dan mengatakan jika Cole sudah mengadu ke guru kalau teman Vic mencontek. Vic mengancam Cole dan mengatakan kalau Cole harus memberi pernyataan ke guru kalau kedua teman Vic tidak bersalah. Belum sampai di situ kelakuan dajjal Vic dan teman-temannya. Mereka memasukkan Cole ke dalam tong sampah dan menggelintingkannya dari atas tangga. Namun untungnya Cole selamat dan hanya mengalami cedera ringan.
Sesampainya di rumah Cole, disambut anjingnya yang mengajak Cole untuk bermain. Karena sayang dengan Rand, Cole pun mengajaknya bermain bola baseball. Esok harinya, Cole dipanggil kepala sekolah untuk mengkonfirmasi kejadian kemarin. Karena ternyata security sekolah melihat Cole dibully. Lagi-lagi belum sempat mengadu, Vic masuk ke ruang kepala sekolah sambil membawa sketsa wajah Gabriella. Vic mengatakan kepada kepala sekolah jika Cole menggunting pacarnya dan membuatnya takut. Akhirnya Cole tidak jadi mengadu dan masalah pun berakhir begitu saja. Adegan berpindah ketika Cecil menghampiri Cole yang sedang mengambil sepeda. Cecil bertanya kepada Cole, kenapa wajahnya terluka? Kemudian mengajak Cole untuk pergi ke pesta dansa bersama. Namun Cole menolak dengan alasan dia sibuk. Singkat cerita, Cole melihat Cecil yang duduk sendirian. Kemudian ia menghampirinya dan berbincang bersama. Setelah kejadian itu, mereka berdua menjadi dekat. Bahkan Cole pernah membonceng Cecil dengan sepedanya. Esok harinya ketika kerja kelompok, Gabriella meminta maaf kepada Cole perihal sketsa gambarnya. Kemudian Gabriella mengajak Cole pergi ke pesta dansa yang diadakan di rumah Vic di hari Sabtu dan berjanji jika Gabriella akan memastikan Vic dan gengnya tidak akan mengganggu Cole. Saat di kelas seni, Borgie mendatangi Cole dan menyemangatinya untuk pergi ke pesta bersama Gabriella. Di ruangan itu juga ada Cecil yang ikut mendengar beritanya. Mendengar hal itu, Cecil pun merasa cemburu. Cole dan Borgie menghabiskan waktu untuk latihan menembak saat Cole libur kerja. Borgie menggunakan pistol api asli yang ia curi dari ibunya. Sembari latihan, Borgie terus mengompori Cole supaya mau datang ke pesta dan mengatakan jika itu kesempatan untuk PDKT dengan Gabriella. Bahkan Borgie sampai menawarkan diri untuk ikut ke pesta bersama Cole dan akhirnya Cole pun menuruti keinginan Borgie. Malam harinya, mereka datang ke rumah Vic untuk berpesta. Sesampainya di sana, Cole langsung mencari Gabriella. Sayangnya, Gabriella tidak memperdulikan Cole. Akhirnya Cole sadar jika perasaannya tidak ada harapan. Tidak lama kemudian, Cecil juga datang ke pesta tersebut. Melihat Borgie yang mabuk parah dan memalukan, kemudian Cecil mengajak Cole untuk keluar. Di sini terlihat mereka jadi semakin dekat dan mulai ada rasa. Cole sadar jika selama ini Cecil selalu ada untuknya. Tak lama kemudian Vic dan gengnya muncul. Mereka berniat mengganggu kemesraan Cecil dan Cole. Dua teman Vic memasukkan Cole ke dalam bagasi dan Vic menggoda Cecil dan melecehkannya. Keributan di luar memancing Gabriella datang dan Gabriella menghentikan kelakuan busuk Vic. Cecil langsung pergi dengan perasaan kacau. Tak lama kemudian, Cole berhasil keluar dari bagasi mobil dan langsung mengejar Cecil. Pagi harinya, Borgie mendatangi Cole dan meminta maaf. Namun Cole terlanjur kesal. Sejak saat itu, hubungan persahabatan mereka menjadi renggang. Ketika pulang sekolah, Cole mendapati rantai sepedanya putus. Ia menduga jika ini ulah Vic dan teman-temannya. Cole langsung berlari dan mencoba menelpon ibunya untuk diberi tumpangan ke tempat kerja. Tapi ibunya tidak mengangkat telepon. Sesampainya di tempat kerja, Cole langsung dipecat. Dengan perasaan kesal dan kecewa, Cole pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Cole merenung peristiwa yang terjadi dan menyalahkan semua kemalangan dirinya pada Vic dan gengnya. Cole kemudian mengambil kunci mobil ibunya dan langsung pergi ke rumah Vic. Sesampainya di sana, Cole langsung membakar mobil kesayangan Vic dan kabur. Sayangnya, salah satu teman Vic mengetahui jika Cole pelakunya. Esok harinya, Cole memutuskan untuk bolos sekolah. Cole pergi ke rumah Cecil, namun ia hanya bertemu ayah Cecil dan mengatakan jika Cecil tidak ingin bertemu siapapun. Cole duduk termenung dengan anjingnya. Tiba-tiba, Vic datang dan mengejarnya. Cole berhasil selamat dan bersembunyi. Merasa tidak aman, Cole pun memutuskan untuk membeli senjata. Sesampai di rumah, Cole mendapat pesan dari Cecil yang mengajaknya bertemu. Cole langsung mendatangi Cecil. Di sana Cecil berkata jika apa yang menimpa Cecil bukanlah salah Cole. Cole menyarankan Cecil untuk melaporkan pelecehan Vic ke polisi. Tapi Cecil menolak
karena ternyata ayahnya adalah pengedar narkoba. Jika ayahnya tahu kelakuan Vic, nyawa Vic dalam bahaya. Ketika Cole pergi ke sekolah, ia bertemu Borgie. Di sini Borgie meminta maaf karena sudah membuat masalah dan mengaku jika Borgie lah yang memutus rantai sepeda Cole. Merasa sangat kecewa, Cole langsung pergi meninggalkan Borgie. Saat di kelas, Vic dan temannya memandang tajam ke arah Cole. Begitu selesai, Cole langsung kabur tapi berhasil ditangkap Vic dan gengnya. Di sini Vic dan teman-temannya menghajar Cole di depan umum. Melihat Cole dihajar, Cecil langsung datang dan berusaha menghentikannya. Mereka pikir Cole sudah KO. Siapa sangka Cole justru melawan balik. Berbekal senjata yang ia beli, Cole langsung menghajar Vic dan teman-temannya dengan membabi buta. Cole bahkan mematahkan jari Vic. Tak berselang lama guru datang dan menghentikan perkelahian itu. Sepulang sekolah, Cole dicegat oleh Ronnie. Cole ditawari Ronnie untuk bergabung dengan gengnya. Ronnie merasa kagum karena Cole bisa menghajar Vic CS. Cole pun mengiyakan ajakan Ronnie dan sejak itu mereka bermain bersama. Hubungan Cole dan Cecil semakin baik. Suatu hari, Cole dan Cecil menghabiskan waktu selama-laman di rumah Cole. Ketika Cecil pulang pagi harinya, Cole merasa ada yang aneh. Ia tidak melihat keberadaan anjingnya. Lalu ia melihat pemukul bisbol yang berlumuran darah. Cole langsung mengikuti jejak darah dan membuka tong sampah. Ternyata anjingnya sudah tewas dengan mengenaskan. Cole sangat terpukul dengan kematian anjingnya Rand. Ia menduga jika semua ini adalah ulah Vic. Esok harinya di sekolah, Cole mendatangi Vic dan bertanya apakah ia yang membunuh anjingnya. Namun Vic tidak mengaku dan malah mengusir Cole. Adegan berpindah ketika Vic melakukan kampanye supaya para siswa mau mendukung pertandingan Vic. Namun tidak ada yang meresponnya. Baru setelah Cole datang, para penonton justru antusias dengan Cole karena Cole sudah menghajar Vic dan gengnya. Merasa kesal, Vic memprovokasi Cole dengan bersuara anjing seperti Rand. Cole akhirnya yakin bahwa jika Vic lah yang telah membunuh anjingnya. Saat pertandingan dimulai, Cole menyelinap masuk ke ruang ganti. Di sana Cole membuka loker milik temannya Vic. Cole langsung mengganti heroin dengan cairan pemutih. Vic dan teman-temannya masuk ke ruang ganti istirahat. Temannya pun langsung menggunakan heroin yang sebenarnya adalah cairan pemutih. Akhirnya mereka berdua tumbang keracunan dan tidak bisa melanjutkan pertandingan babak kedua. Vic menangis melihat temannya dalam kondisi kritis. Kemudian Cole muncul dan berkata jika ia yang telah mencelakai temannya. Vic langsung mengejar Cole, namun itu merupakan siasat Cole untuk memancing Vic ke tempat sepi. Sesampainya di lokasi sepi, Cole langsung menghajar Vic dengan membabi buta. Cole terus memojokkan Vic supaya Vic mau meminta maaf karena telah melecehkan Cecil dan membunuh anjingnya. Namun Vic menolak dan malah ingin menyerang balik Cole. Di sisi lain, Borgie dan Cecil berpencar untuk mencari Cole. Borgie menembakkan pistolnya ke atas ketika melihat Cole dan Vic berkelahi. Tak lama mereka berdua menghentikan aksinya. Cole langsung meminta pistol Borgie dan menyuruh Borgie untuk pergi. Setelah Borgie pergi, Cole langsung mengarahkan pistolnya ke arah Vic. Vic merasa ketakutan dan langsung meminta maaf. Tapi semuanya sudah terlambat. Saat Cole ingin menarik pelatuknya, Cecil datang dan menghentikannya. Cecil berkata jika membunuh Vic bukan solusi yang tepat. Lalu Cecil memberikan pemukul bisbol kepada Cole dan menyuruh Cole untuk mematahkan tangan Vic. Cole mengerti dan langsung menghajar Vic dengan pemukul bisbol. Ketika tangan Vic sudah patah, Cole dan Cecil pergi meninggalkannya sendirian dan film pun selesai. Oke guys, itu tadi alur dari film Rand. Cukup menegangkan dan menguras air mata bukan? Dan tidak disangka Cole yang menjadi korban bully akhirnya bisa menjadi seorang pemberani dan membalas para pembulinya. Pesan dari Mimin, stop dan sebisa mungkin untuk hindari perilaku bully karena itu bisa menghancurkan hidupnya seseorang. So, menurut kalian gimana alur filmnya? Boleh tulis di kolom komentar ya. Dan buat kalian yang mau request film, boleh banget untuk tinggalkan komen di bawah. Sekian dari Mimin,
Mimin pamit and see you on the next video. Bye!